senyamannya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Sistem Informasi tahun 2023 Fakultas Teknik Informatika akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah pemrograman web. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Ridho Dwi Putra 3 digit NIM terakhir 217. Kemudian ada Muhammad Akrolan Nakusuma 3 digit NIM terakhir 241. Lalu ada Muhammad Dafa Atna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 244. Lalu ada Widian Hamizah dengan 3 digit NIM terakhir 246. Latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk industri transportasi. Layanan rental mobil kini beralih dari sistem manual ke platform online yang praktis, memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi kapan saja dan di mana saja. Namun, beberapa platform masih menghadapi tantangan seperti navigasi yang rumit dan pengelolaan data yang kurang efisien. Di website ini, yaitu website Fast Track, hadir sebagai solusi dengan menyediakan website rental mobil yang intuitif, lengkap dengan fitur pemilihan kendaraan, informasi harga, dan sistem pembayaran sederhana. Website ini juga mendukung pengelolaan data kendaraan, transaksi, dan laporan secara struktur, membantu penyedia layanan meningkatkan operasional bisnis. Dengan teknologi modern, Fast Track berkomitmen memberikan pengalaman penyewaan mobil yang nyaman, terpercaya, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Tujuan pembuatan website ini yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah website rental mobil yang user-friendly dan fungsional untuk mempermudah pengguna dalam melakukan reservasi kendaraan. Yang kedua, untuk menyediakan sistem manajemen data yang terintegrasi bagi admin untuk mengelola kendaraan, transaksi, dan pelaporan secara efisien. Yang ketiga, mengembangkan sistem reservasi dan pembayaran yang lancar untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas layanan rental mobil dengan menghadirkan platform berbasis teknologi modern yang dapat diakses secara mudah oleh pengguna dan admin. Kemudian struktur pembuatan website. Website Fast Track rental mobil dirancang untuk memudahkan pengguna mencari, memilih, dan memesan mobil secara online. Memanfaatkan teknologi modern seperti HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, serta MySQL. Website ini menghadirkan antarmuka yang ramah pengguna, responsif, dan sistem pemesanan terintegrasi. Pengembangannya dilakukan secara bertahap untuk menciptakan platform yang andal, fungsional, dan dapat diakses di berbagai perangkat. Yaitu yang pertama ada HTML. Di sini berfungsi sebagai membuat struktur dalam halaman, yaitu header, footer, dan menu navigasi. Yang kedua ada CSS. Di sini sebagai memperindah tampilan dengan tata letak dan desain warna yang menarik. Lalu yang ketiga ada JavaScript, menambah fitur yang interaktif. Di sini kita digunakan sebagai validasi formulir dan pencarian. Yang keempat ada Bootstrap, menggunakan framework untuk tampil responsif. Lalu PHP untuk mengatur logika backend termasuk login dan pengelolaan data. Yang terakhir ada MySQL, berbasis data untuk menyimpan informasi pengguna, kendaraan, dan transaksi. Lalu di sini ada aktivitas admin, yaitu yang pertama ada login dan registrasi. Yang pertama, login dilakukan dengan memasukkan username dan password. Lalu jika ada admin baru, maka registrasi dilakukan dengan menggunakan nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Lalu yang ketiga, sistem memberikan notifikasi jika ada kesalahan input pada email atau password.
Kedua, halaman utama berisi menu seperti home, kendaraan, transaksi, laporan, dan opsi logout, menampilkan informasi admin yang sedang login. Yang ketiga, ada pengelolaan kendaraan, yaitu yang pertama, admin dapat menambahkan kendaraan baru dengan form berisi nama, merek, harga, dan gambar. Dan kedua, data kendaraan dapat diubah melalui fitur edit atau dihapus dengan konfirmasi pop-up. Selanjutnya ada pengelolaan transaksi. Admin bisa memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan dengan notifikasi untuk menghindari kesalahan. Lalu admin juga dapat mencetak nota pembayaran. Lalu yang terakhir ada halaman laporan, yaitu fitur untuk mencetak, menghapus laporan yang tidak valid, dan memperbarui status pengambilan kendaraan. Adapun setiap aksi memberikan notifikasi untuk meminimalkan kesalahan operasional. Selanjutnya ada aktivitas user. Di sini user dapat melakukan login dan registrasi. User login dengan email dan password. Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan dengan mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Selanjutnya ada halaman utama, terdapat menu home, rental, pesan, kontak, dan tentang kami. User dapat mencari mobil, memesan kendaraan, melihat informasi kontak, dan mengetahui latar belakang layanan. Lalu ada halaman rental. User dapat memesan kendaraan dengan fitur pencarian melalui nama atau kategori mobil. Form pemesanan berisi nama mobil, merek, harga, dan nama pemesan, nomor telepon, tanggal, dan tanggal kembali. Kemudian halaman pesanan saya. Di sini menampilkan detail pesanan seperti ID pesanan, nama mobil, tanggal sewa, harga, dan status pembayaran. User dapat membayar, mengedit, menghapus pesanan, atau mencetak nota pemesanan. Yang terakhir, user di halaman kontak dan tentang kami. Yang pertama, kontak menyediakan informasi alamat, nomor telepon, email, dan jam operasional. Kedua, tentang kami, yaitu menyajikan informasi tentang perusahaan dan tim Fast Track. Baik, selanjutnya langsung praktek cara kerja websitenya. Di sini ada halaman home user. Tanpa login, halaman home dapat diakses mulai dari halaman home. Kemudian di sini menyediakan deskripsi sedikit tentang Fast Track atau website ini. Kemudian ada tata cara pemesanan dan ada menu bestseller, tampilan mobil apa aja yang bestseller atau yang sering dipesan. Kemudian ada halaman rental. Di sini karena belum login, mobil tidak dapat dipesan. Jadi ketika diklik pesan, maka harus dipaksa untuk login terlebih dahulu. Kemudian ada halaman kontak. Halaman kontak kami di sini berisi tentang alamat, nomor telepon, email, dan jam operasional. Selain itu juga ada form untuk mengirim pesan melalui WhatsApp. Selanjutnya halaman tentang kami berisi tentang latar belakang dan anggota tim kami. Untuk cara kerja yang pertama, sebelum login kita membuat akun terlebih dahulu. Semisal nama, email, nomor telepon, password, nah, di sini registrasi berhasil, maka akan masuk ke halaman login. Kita langsung login. Ketika login di sini menunya beda, ada pesanan saya karena sudah bisa memesan mobil. Di sini juga ada informasi siapa saja yang login. Untuk informasi loginnya satu akun, tidak dapat dua akun. Untuk cara kerjanya kita masuk halaman rental.
Pertama, memilih mobil yang akan dipesan. Ketika klik pesan, maka akan ada form pop-up pemesanan yang berisi nama kendaraan, Honda, merek, harga per hari, nama pemesan, nomor telepon. Jadi user tinggal mengisi tanggal pesan dan tanggal kembalinya. Ketika sudah mengisi maka tinggal pesan, kemudian pesanan tersebut akan masuk ke halaman pesanan saya. Nah, di sini terdapat ID, nama lengkap, nomor telepon, nama mobil, tanggal mulai, tanggal selesai, harga, status pengembaliannya belum ada karena pemesanan belum dibayar. Di sini juga terlihat jelas belum dibayar, maka kita bayar terlebih dahulu. Nah, ketika bayar akan muncul invoice. Di sini memilih metode pembayaran, misal transfer bank, muncul nomor rekeningnya, kita tinggal membayar, kemudian mengisi upload bukti pembayarannya. Misal klik bayar, maka di sini status pembayarannya proses dan belum diambil. Kemudian logout, kita ganti ke halaman admin. Nah, di sini admin bekerja. Pada halaman admin terdapat halaman home yang sederhana, ada sambutan dan deskripsi tentang perusahaannya. Kemudian pada halaman kendaraan, admin bisa menambah atau menghapus kendaraan. Bisa kita klik tambah. Maka kendaraan langsung masuk di tabel berikutnya. Kita juga bisa mengedit berfungsi gambar, foto produknya juga bisa diedit, kemudian dihapus, maka juga akan terhapus. Selanjutnya ada halaman transaksi. Di sini tugas admin yaitu adalah memverifikasi pembayaran. Tadi saya sudah order, maka di sini admin akan memverifikasi pembayarannya. Cara klik verifikasi, kemudian akan terverifikasi. Ketika sudah terverifikasi, admin tugasnya hanya melihat laporannya. Di sini sudah muncul seperti kode invoice, nama, seperti kwitansi lah di sini. Bisa di print juga, bisa dicetak, simpan juga bisa. Kemudian ada laporan. Nah, di sini karena prosesnya sudah dibayar, maka di halaman user, status sudah dibayar dan tinggal mencetak kode invoice atau nota pembayarannya. Namun mengapa status pengembaliannya belum bisa berubah? Karena yang bisa merubah itu admin. Di sini user hanya bisa melihat status perubahan itu. Di sini ini orderannya terbaru, maka klik sudah ambil. Otomatis ketika sudah ambil, maka tombolnya akan berubah sudah dikembalikan atau belum. Ketika diklik sudah dikembalikan, maka otomatis pesanan sudah selesai dan sudah tinggal dicetak. Nah, ini juga sudah muncul sesuai dengan nama, ID, kode invoice, nama mobil, tanggal pesan, tanggal kembali, harga, dan status pembayaran. Selain itu, ketika untuk laporan bulanan, mulai dari transaksi dan laporan, admin bisa klik print tabel ini, maka di sini akan mencetak seluruh transaksi. Jadi tidak perlu mencetak satu-satu, di sini langsung cetak semuanya. Di halaman laporan pun juga sama. Admin
juga dapat mencetak semua laporan sehingga tidak perlu repot-repot lagi untuk mencetak satu persatu. Untuk database-nya sendiri dimulai dari user. Nah, di sini masuk nama ID, nama lengkap, email, role-nya user, nomor teleponnya ada, passwordnya ini di hash. Jadi transkripsi tidak bisa dilihat. Kemudian untuk kendaraannya tadi masuk ini ketika misal di delete. Ketika ini dia diedit dengan nama logo ini, gambar berubah, maka otomatis database-nya juga berubah, gambarnya terganti. Kalau misal dihapus, di database juga akan terhapus. Kalau misal ditambah, maka di database-nya pun sebenarnya juga akan tertambah. Nah, ini ada. Kemudian di halaman order, jadi di halaman order tadi saya memesan, sudah dikembalikan sama sudah dibayar juga. Selanjutnya di halaman transaksi, nah di sini juga muncul semuanya. Jadi database dan websitenya berfungsi dengan sempurna dan tidak terjadi error sama sekali. Mungkin itu. Baiklah, yang terakhir kesimpulan. Proyek pembuatan website Fast Track rental mobil bertujuan menyediakan solusi digital yang efisien dan user-friendly dalam layanan rental mobil, menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, dan MySQL. Website ini mempermudah pengguna dalam pemesanan kendaraan online sekaligus mendukung pengelolaan administrasi yang terintegrasi bagi penyedia layanan. Bagi admin, sistem ini mempermudah pengelolaan data kendaraan, transaksi, dan laporan dengan fitur tambah, edit, hapus, serta notifikasi untuk mengurangi kesalahan operasional. Bagi pengguna, antarmuka responsif dan fitur pencarian membantu menemukan kendaraan sesuai kebutuhan. Sementara transparansi informasi di halaman kontak dan tentang kami membangun kepercayaan. Secara keseluruhan, Fast Track Rental Mobil mengintegrasikan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kenyamanan bagi pengguna, menjadikannya solusi digital dalam transformasi industri rental mobil. Nah, izin menambahkan, kalau ditanya kenapa setiap aktivitas harus ganti-ganti, ini halaman login ada apa itu namanya, role admin dan user itu codingannya saya jadikan satu sesi. Jadi ketika misal ini user yang login, maka ketika adminnya membuka halaman admin, di sini yang login juga admin, bukan yang login user bukan admin. Jadi harus satu aktivitas satu user. Jadi nggak bisa bareng-bareng karena menurut saya lebih simpel juga. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan semoga memuaskan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.